Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Sudah ya? Sudah. Teman-teman yang terkasih, siapa di sini yang punya Instagram? Semuanya punya? Punya. Bahkan sekarang itu Instagram itu merambah bukan hanya anak-anak muda, tetapi bapak-bapak, emak-emak, mungkin suster juga punya Instagram. Nah, tapi pertanyaan lanjutnya adalah, pernahkah kalian punya teman yang postingannya itu 0, feednya itu 0, tapi masih di lock? Nah, pernah punya? Punya teman ya? Kalau di Instagram itu kan ada toh, feednya 0, tapi masih di lock. Saya enggak tahu dia sedang galau atau punya sakit apa itu ya. Padahal nggak usah di lock juga nggak bakal lihat. Karena apa? Karena nggak ada yang ditampilkan di feed. Nah, kita mengalami itu semua. Bahkan mungkin sebagian dari kita, saya nggak tahu berapa follower saya yang feednya itu 0 tapi kemudian di lock. Saya nggak tahu. Nah, tapi kalau kita melihat bersama-sama, wis 0, nggak ada yang diposting, masih di lock, sungguh betapa menyedihkannya hidup dia. Sangat menyedihkan sekali. Nggak ada feednya, nggak ada yang diposting, masih dikunci. Nah, saya mau ngajak kita semua bahwa kita orang-orang muda itu hidup di media sosial yang kalau kata Yura Yunita itu dunia yang penuh tipu-tipu. Penuh tipu-tipu, dunia penuh tipu-tipu. Di foto tampak ganteng karena pakai masker, ketika ketemuan tiba-tiba kaget, loh kok koyong ini. Atau ketika di postingan datang ke suatu tempat yang lagi viral, tempatnya begitu indah, tetapi ketika kita mencoba datang langsung ke sana, loh kok kayak gini. Nah, dunia sekarang itu penuh tipu-tipu. Dunia media sosial itu penuh tipu-tipu. Nah, maka saya mau berangkat dari pengalaman ini. Teman-teman yang terkasih, mengapa saya berangkat dari pengalaman ini? Karena kita semua orang-orang muda hadir di sana, hadir di tempat itu. Nah, ada seorang pemikir itu mengatakan bahwa anak zaman sekarang ini adalah anak generasi strawberry. Pernah dengar? Strawberry. Strawberry itu kan warnanya menyegarkan, merah, pink, seperti baju yang dipakai teman-teman di sini. Ada yang warnanya merah, rodok pucet ya rapopo. Pink, merah, segar. Apalagi kalau siang hawanya panas sekali, kelihatan enak dipandang. Tetapi kalau dibuka stroberi, buah stroberi itu kalau dibuka dalamnya itu lembek, bahkan kadang kecut.
Seorang pemikir itu mengatakan bahwa ini Anda boleh setuju atau tidak. Pada zaman ini kita dihadapkan pada tuntutan-tuntutan semua yang viral, semua yang visual, semua yang kelihatan indah. Banyak anak muda, orang muda bahkan sejak kecil sudah cas-cis ngomong bahasa Inggris, lancar semuanya. Orang muda ahli IT, fotografi canggih menggunakan aneka macam aplikasi, edit video, visual tampak meyakinkan, begitu megah. Tetapi ketika putus cinta langsung galau, update status. Ketika kena marah dari orang tuanya langsung berontak. Ketika kena sindir dari orang lain langsung mutung, putus asa. Luarannya begitu gagah, begitu meyakinkan, begitu indah, tetapi dalamnya rapuh, lembek, mudah putus asa. Anda boleh setuju, boleh tidak, tetapi menjadi refleksi kita bersama. Tetapi saya yakin bahwa orang-orang muda yang hadir pada malam hari ini, saya dengar yang hadir bukan hanya dari Solo Baru. Betul ya? Dari paroki mana ini? Bayat. Mana Bayat? Angkat tangan. Ada? Enggak ada? Banyak. Oh, Purbayan, Purbayan, angkat tangan. Purbayan 1, 1000. Dari yang datang paling awal, Boyolali, mana Boyolali? Boyolali, sudah mandi di Kristus Raja ini Boyolali tadi ya. Sudah transit di sini mereka. Dari mana lagi? Sukoharjo? Oh, Dirjodipuran? Mana lagi? Purbawardayan? Mana lagi? Kartosuro? Kleco? Dari Muhammadiyah? Oh enggak ada. Enggak ada, saya kira ada. Teman-teman yang terkasih, kita hadir dari berbagai tempat ingin menyatukan semangat muda kita. Situasi di tengah zaman yang mau tidak mau penuh dengan dunia tipu-tipu, dan kita amat sangat meyakini dunia itu. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita amat sangat meyakini dunia yang tadi penuh dengan visual yang indah, yang tampak mengembirakan, yang tampak meyakinkan, tetapi di dalamnya begitu rapuh, apa artinya sebagai orang-orang merdeka di tengah gempuran dunia yang penuh tipu-tipu itu? Kalau dalam fragmen di pengantar tadi kita melihat pemilihan ketua OSIS, memilih yang terbaik pertama-tama adalah menghalangi yang buruk untuk berkuasa. Tetapi kita sebagai orang-orang yang merdeka yang hari ini merayakan pesta kemerdekaan, bagi Anda semua, bagi kalian orang-orang muda, apa artinya merdeka? Menurutmu apa artinya merdeka itu? Apa? Merdeka artinya? Dari Kur apa artinya merdeka? Hah? Satu kata. Kalau bebas, apa lagi? Satu kata. Depan saya, kalau ngomong merdeka di tengah dunia tipu-tipu ini, apa artinya merdeka? Purbayan. Hah? Kemenangan, kebebasan, kemenangan,
Sisi kiri saya, depannya suster. Nah, apa artinya merdeka? Hah? Kurikulum merdeka ya, apa-apa. Saya doakan besok kamu jadi guru ya. Ada lagi apa artinya merdeka? Tadi ada bebas, kemenangan, kurikulum, hah? Los. Ya, iso los. Apa artinya merdeka dari sudut kiri? Merdeka ini misalnya ndang rampung rawa ben-benan. Nah, itu ya bisa. Kebebasan, kemenangan, los, kurikulum dan sebagainya. Tetapi teman-teman yang terkasih, kalau membaca bacaan yang kedua, apa artinya merdeka? Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup sebagai hamba-hamba Allah. Apa artinya menjadi hamba-hamba Allah? Artinya adalah hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. Persis itulah yang disampaikan Bapak Uskup dalam surat gembala pesta kemerdekaan tahun ini. Bapak Uskup menggunakan istilah Jawa, yaitu paseduluran. Orang yang merdeka adalah orang yang membangun persaudaraan, saling menghormati sebagai sesama manusia. Kita sebagai orang-orang yang merdeka juga adalah sebagai anak-anak yang hidup dalam terang kasih Allah. Kita mencintai sesama kita, mencintai negara kita, mencintai Indonesia. Bagaimana caranya? Kalau di sini mencintai Allah, menghormati raja, mencintai negara kita, Bapak Uskup melanjutkan dalam surat gembalanya dengan bahasa Jawa lagi. Siapa yang tahu? Lanjutannya adalah, kalau kamu mencintai negara Indonesia, ojo golput. Jangan golput cara mencintai negara kita. Bapak Uskup menggunakan istilah Jawa dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ojo golput, persis itu yang ingin ditawarkan teman-teman muda dari Solo Baru di sini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, meskipun ini sudah mulai hangat. Kita sebagai orang-orang muda, ada yang sudah 1 kali menggunakan hak pilihnya, mungkin ada yang sudah 2 kali, mungkin ada yang baru akan menggunakan hak pilihnya. Di sini saya tidak berkampanye, tetapi saya ingin menegaskan apa yang disampaikan Bapak Uskup. Jangan golput. Menggunakan hak pilih adalah cara kita mencintai negara kita. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup dalam rasa saling menghormati. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup dalam penghormatan kepada raja, kepada masyarakat negara kita. Maka teman-teman yang terkasih, semoga Ekaristi pada malam hari ini semakin meneguhkan kita sebagai orang-orang muda yang hidup di tengah dunia tipu-tipu ini untuk tidak terlena. Untuk tidak terlena, tergoda dengan segala macam yang viral, yang hanya enak dipandang, yang hanya kelihatannya meyakinkan. Tetapi kita hidup sebagai hamba-hamba Allah
yang memperkuat hati kita, sehingga pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita selalu membawa dampak yang baik. Jika belum bisa membawa dampak baik bagi orang lain, sekurang-kurangnya membawa dampak yang baik untuk hidup kita pribadi. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa.